Banjari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Orang yang lembut hatinya akan mencari nasihat. Man taraka dzunuba raqa qalbuhu. Barang siapa yang meninggalkan maksiat, hatinya akan menjadi lembut, mudah ditembus oleh yang namanya nasihat. Orang yang keras hatinya, maka sulit untuk dengar nasihat. Maka beruntunglah orang-orang yang mau mendengarkan nasihat, merasa butuh dengan nasihat, jalan ke masjid, jalan ke pesantren, jalan ke guru-guru. Kemarin saya bertemu dengan Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Bahrum Zaman. Berpelukan kami, rindu sama Abi, pelukan, nangis sesegrukan. Akhirnya kita ngobrol ada 1,5 jam melepas rindu kepada Abi Tamrin, karena kita sering berkumpul bertiga dengan beliau. Beliau sekarang di pesantren mudah-mudahan diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Baik, kita sekarang lanjutkan kitab Nashul Ibad, yaitu nasihat-nasihat dari para ahli ibadah. Ilmu saya mah ilmu di luar kepala, benar-benar di luar kepala, jadi kudu baca gitu ya. Sekarang kita sudah masuk kepada makalah ketiga. Kemarin masuk ke makalah ketiga sudah. Sekarang kita masuk ke makalah yang ke Yahya bin Mu'az, yaitu makalah yang ke-7. Wal maqalatus sabi'ah. Yahya ibnu Mu'az radhiyallahu anhu ma'asallahu karimun. Dan makalah ke-7 dari Syekh Yahya bin Mu'az. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah seorang yang mulia. Mulia artinya mempunyai kehormatan. Orang kalau nggak hidup tanpa hormat, kehormatan gimana? Kayak binatang saja. Bermaksiat, suka ahli zina, maka kedudukannya di mata masyarakat bagaimana? Seorang wanita kehilangan kehormatannya, maka dia dianggap hina oleh manusia. Maka orang yang menjaga kehormatannya itu adalah orang-orang
yang menjaga perilakunya daripada perbuatan maksiat. Ay hamidul fi'ali wa huwa ma yukrimu nafsahu bitaqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi, yakni yang terpuji perbuatannya, yaitu orang yang memuliakan dirinya dengan bertakwa dan berhati-hati dari kemaksiatan. Wala atharud dunya, dan tidak pernah mendahulukan kepentingan dunia. Ini nyambung sama kemarin kitab Minhajul Abidin, betapa kita harus bersikap zuhud kepada dunia. Nah, dunia ini zuhudnya kudu benar. Enggak lantas karena benci dunia pakai pakaian rombeng, kemudian bau, nggak mandi 7 hari 7 malam, kemudian bulu ketek kemana-mana. Coba mulut tadi sikat gigi, begitu ngobrol orang pada pingsan geletak aja. Aduh, bener-bener nggak begitu. Itu justru menjatuhkan harkat martabat agama. Islam nggak boleh kelihatan begitu. Islam harus kelihatan rapih. Kita diajar, saya diajar sama Abi. Kamu mau ceramah ya? Ya Bi. Di mana? Di rumah sakit. Bi. Tuh ada baju, ambil yang paling bagus. Pakai sarung yang bagus. Jangan malu-maluin. Karena agama ini harus luhur, mulia. Karena menjaga kemuliaan, bukan asal-asalan. Sehingga dengan demikian orang punya tertarik karena kemuliaan agama ini. Aila qaddamaha wala faddalaha alal akhirati hakimun, yakni tidak mengedepankan dan mengutamakan dunia itu atas akhirat. Ini bagi seorang yang bijak. Memang karena di dalam ayat-ayat Al-Quran juga disebutkan bahwa yang namanya akhirat itu harus diutamakan. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu jauhnya bukan jauh lebih baik dan lebih kekal. Makanya ketika perang Badar 400 orang, bayangin, melawan 1.200 orang. Itu menurut sejarah. Orang-orang kafir Quraisy bilang, ini mas sekali tebas juga kalah. Tapi apa yang terjadi? Kaget ngelihat orang-orang Islam kayak orang gelo. Tenaun, nggak takut yang namanya mati. Kenapa sebabnya? Yang dicari adalah sudah terbayang gambaran surga yang jauh lebih nikmat. Sehingga yang dicari adalah akhirat. Sementara orang-orang kafir Quraisy karena cintanya kepada dunia, takut berpisah dari yang namanya dunia. Takut dianya itu tidak akan bertemu lagi dengan nikmatnya rumah, nikmatnya kebun-kebun korma mereka, nikmatnya khomer, nikmatnya jinah, nikmatnya macam-macam. Sehingga mereka menjadi kecut. Inilah kekuatan seseorang yang berniat karena akhirat. Sebagai contoh begini, seorang pedagang, beda etos kerjanya. Saya pergi bekerja, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata, karena Allah. Dia tidak mikirin untung sama rugi, karena untung dan rugi adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan. Bagi dia sebagai seorang pedagang, ibadah ini adalah jalannya menuju kepada ridho Allah. Beda sama pedagang, saya harus target. Iya kudu kejual, iya kudu kejual, iya kudu kejual. Hitung. Dihitung, wah kudu jadi untung kudu dapat 2.500.000 hari ini. Pergi dayang beli, stres. Akhirnya apa yang ada? Karena ingatnya sama dunia, waktu sholat zuhur, Allahu Akbar, di daguan, mana pembeli nih? Nggak ada yang beli. Nepi asar di daguan deui,
banting harga. Tak yang beli. Akhirnya kesel, marah, pulang ke rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, papa capek ya. Gak usah tanya-tanya. Kesel. Kunaon papa uring-uringan. Tak yang beli. Aduh, tak yang beli. Kumaha jadi apa? Ya iya jadi basi kabeh tah. Makan gitu. Udah. Iya teh jadi hese hidup teh. Jadi uring-uringan kebawa ke dalam diri. Di mana letak kemuliaannya orang-orang yang menentukan dunia? Betul? Nggak ada mulianya. Rona wajah, rona mukanya udah berubah karena dunia saja yang dipikirkannya. Tapi kalau ikhlas, alhamdulillah. Karena yakin semua orang pembeli itu yang menggerakkan hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak ada tuh di pasar anyar tukang cendol gelut sama tukang cendol sebelahnya. Nggak ada. Yakin Allah yang memberikan. Begitu. Ai musibun fi af'alihi wa huwa mayamna'u nafsahu min mukhalafati aqlihi salim, yakni yang benar dalam perbuatannya, yaitu orang yang menahan dirinya dari bertentangan dengan akal sehatnya. Jadi ingat kemarin di dalam kitab Mukhtarul Hadis, orang yang patuh kepada Allah adalah orang yang berakal. Gitu? Orang yang menentang dan tidak patuh kepada Allah adalah orang yang bodoh dan jahil. Contoh, betapa jahilnya orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Menyembah berhala. Betul? Udah jelas berhalanya dibuat macam-macam. Berhala tuh ada yang dari tanah liat, ada yang dari kue, habis disembah dimakan. Gebleknya. Geblek, Tuhan bisa dimakan. Aneh. Nah itu karena menentang akalnya. Apa sebabnya? Jauh, tidak mau patuh sama Allah. Akhirnya apa? Benar-benar menutup diri dari kebenaran. Akhirnya sama Allah diistidrot. Siapa yang butuh? Allah butuh ente? Entah. Kita yang butuh Allah. Gitu. Wal maqalatu tsaminah, dan makalah ke-8 Anil Amashi, dari Imam Al-Amashi. Nama beliau adalah Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Semoga Allah meridhoi beliau. Amin ya rabbal alamin. Man kana ra'su malihi taqwa, siapa saja yang modal hartanya adalah takwa, kallatil alsinu an wasfi rijhin dinihi, maka lisannya akan keluh dari ciri-ciri keberuntungan beragamanya. Wa man kana wa'su malihid dunya kallatil alsinu an wasfi khusrani dinihi, dan siapa saja yang modal hartanya adalah dunia, maka lisannya akan keluh dari ciri-ciri kerugian beragamanya. Maksudnya begini bapak-bapak, ibu-ibu, siapa saja yang berpegang pada ketakwaan dengan tunduk, patuh pada perintah-perintah Allah Ta'ala, menjauhi segala maksiat, dengan mendasari segala perbuatannya dengan cara menyesuaikan diri dengan syariat agamanya, maka ia memiliki kebaikan yang banyak yang tidak berhingga. Itu maksud. Jadi begitu ketika mau melakukan sesuatu perbuatan, ditanya dulu hukum agamanya apa di dalam diri. Ini ada temen ngajak, bos, naon, nanam modal yuk, saya punya bisnis nih, bisnis naon, iya teh, aya binomo, binomo katanya, naon binomo teh, iya teh trading saham, kieu, ningali, aing ngajedog di imah modal 1 miliar, dipasihan ka manehna,
dibilang untung 3 miliar tenang naon. Naon ieu teh namina selain riba menganakkan duit, ngajedog di imah dapat duit, duduk diam baki pe canguncang angge-angge datang pitih. Masuk akal tuh. Jika nanti Allah teredo. Punten bos. Nah ngomongnya bos-bosan gitu ya. Biasanya begitu kan kalau pengusaha teman Jakarta tuh. Ada trading gitu ya. Kerjaannya gitu. Aduh, bos. Saya nggak bisa bisnis begitu. Kunaon? Jika ieu teh mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Mudarat naon? Iya mah halal, teu ngerampok, teu maling. Allah ridho teu. Allah kan tak aya. Saha? Kelepak kepalanya. Allah ya di mana-mana. Ingat ente teh, ningali ya sami'un ya basirun. Akhirnya nggak jadi. Hal-hal yang begini ini penting bapak-bapak ibu-ibu. Dalam pekerjaan apapun, ketika seorang menjabat, dirinya menjabat, kemudian dia mau membuat suatu kebijakan, dilihat manfaat tidak kebijakan saya ini pada agama saya. Itu yang pertama kali. Ketika manfaat, maka ambil, laksanakan, perjuangkan. Tapi ketika merugikan, pasti ujung-ujungnya buruk. Yakini itu. Sehingga ketika menjabat sesuatu, kebijakannya adalah menguntungkan bagi umat banyak. Buat sederhana saja. Wa man tamassaka ala umurin mukhalifan lisyar'i, dan siapa saja yang berpegang pada perkara yang bertentangan dengan syariat agama, falahu sayyi'atun katsiratun ajazat al-alsinu an dzikri dzalika bil ada'id, maka ia memiliki kejelekan yang banyak. Pasti jelek. Tidak mampu lisan untuk menyebutkan banyaknya jumlah kejelekannya itu. Udah pasti, udah pasti. Contoh begini, yuk demi menyambut tahun kita bulan Ramadan, kita ngadain ini saja, show musik. Ridho tuh Allah sama musik. Wah, ini kan demi syiar. Yang datang orang laki-laki, perempuan, bukan muhrim, kemudian pakaiannya juga pakaian seenak-enaknya, jinah mata banyak di situ, maka penyelenggaranya bisa mendapatkan dosa karena Allah sudah tidak membenarkan secara syariat tentang hal itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, zaman sekarang hese disebutinnya dilarang. Ini mah pasti kalau sama dokter Ilham punten ini. Pasti hukumnya, pasti ngomong-ngomongnya Allah ridho panteu. Dah cicing wae. Gitu ngomongnya. Pasti ujung-ujungnya salah. Tapi kalau sama Allah, bersama Allah, wa may yattaqillaha yaj'alu makhraja, barang siapa yang bersama dengan Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan bantuan, pertolongan dari jalan yang tak terduga. Allah pasti bantu. Nah, kalau sekarang pertolongan Allah hese, dagang hese, usaha hese, keberuntungan jauh, eta teh yang disebut moal berkah. Kunaon sebabna? Menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa bersama Allah itu indah. Bersama Allah kita akan dituntun. Mau bagaimanapun jalannya akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi masih ingat mulai tahun deket-deketnya sama Abi Tamrin itu nih jadi banyak cerita nih ya. Dulu
masuk fakultas kedokteran. Saya bingung, saya mau jadi apa? Hoyongna mah jadi teknik arsitek, senangnya ngelukis, senangnya ngegambar. Ya, guru lagi nerangin di gambar. Senangnya gambar we dulu mah taunya. Ilmu fisika bagus, ilmu kimia bagus, sudah jalanin aja. Begitu selesai nggak ada kebayang sama sekali. Terus ketemu sama Abi, bilang begini, dah kamu mau kemana? Teknik arsitek. Istiqoroh lahnya, istiqoroh. Begitu istiqoroh datang. Besok datang lagi. Yuk kita diskusi lagi. Besoknya datang lagi. Cium tangan. Jigana menurut Abi, Fakultas Kedokteran namanya udah jelas, Universitas Indonesia. Selesai. Bengong, ngeblok. Saya mah orang bodoh dalam hati saya. Orang bodoh. Gimana ini? Suruh masuk fakultas kayak mimpi. Nah, sudahlah. Mahabbah ka guru, ikut aja. Tes. Begitu tes sama ribuan orang. Begitu tes. Kayaknya dikasih gampang aja. Di Eka Lokasari. Sekarang jadi Eka Lokasari Plaza. Saya ujiannya di sana. Ya, dah. Saya pilih 2. FKUI, FK4. Teknik saya buang. Dah. Saya kira mas saya lulusnya di Unpad, paling banter, fakultas negerinya. Begitu dibuka, ya Allah, kaget FKUI. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya buat sederhana saja di dalam mengambil hidup. Apa itu? Ridho, cari ridho Allah. Berarti cari petunjuk dari siapa? Dari orang-orang para ulama dan hukama yang tidak mungkin akan menyengsarakan kita, karena pasti ujung-ujungnya adalah Allah ridho apa ente. Makanya banyak orang-orang minta nasihat. Contoh, saya sebagai seorang dokter praktek, dokter, kenapa Bu? Saya sedih kenapa? Sakit tuh cager gitu, gatel, bonyok, udah kompres sama NaCl 0,9%. Nanti kasih salep ini, kompresnya 15 menit aja Bu, nanti begini, datang tercager, datang di kumaha ya, mikir orang kunaon ya Bu, kira-kira punten ibu teh aya salah naon, maksud dokter ya mungkin yang jadi ente abdi mah teu mikir naon, ari ibu-ibu mah paling pinter ngeles. Aduh, enggak, maksudnya ibu punya masalah naon, ente sama suami baik, sama anak baik, sama tetangga komo saya mah sedekah wae, meniria, aduh. Sarang orang tua baru dia diam. Nah, ibu kira-kira naon ieu teh? Nya sama mertua teh saya teh meni pelit. Pelit kumaha? Asal suami mau ngasih duit ke mertua saya cemburu. Nah, eta tah. Kasih tahu Allah teredo tadi dinya, cobi minta ampun duhela, tobat, ketemu sama orang tua, minta maaf, cium tangan, kalau perlu cium kaki, ya. Oh gitu dok, mohon, cobi, nanti seminggu deh, bener cager, kunaon sebabnya? Tenang. Setelah dia menghadap ibunya, mama, ibu, maafin saya, nangis, ikhlas, cing ridonya, saya ridho, mama mau apa, mau beliin apa, kasih, mama mau emas saya, ambil nih mah, mau apa lagi, mau anting-anting emas saya, nih ambil mah, tuh udah, mau apa lagi, mau baju saya mah, boleh mah, ambil, semuanya dipasih merek kabeh. Katanya mertuanya kesambet naon ya, berubah kos kieu dari galak. Udah selesai, timbul perasaan apa? Mahabbah ke orang tua. Ridallahu, ridho wali-wali. Udah tuh, dapat ridhonya. Seneng, menimbulkan apa? Tenang, tidur enak, makan enak, minum enak, hidup enak. Semuanya enak.
Sama suami makin mesra. Mama, kemon. Aduh. Jalan-jalan. Udah sampai, seneng gembira. Pulang-pulang. Seminggu kemudian, saya tidak perlu dokter ilham. Hilang dah duit gue. Sembuh, cager naon? Dia sendiri yang mengobati. Karena psikosomatiknya hilang. Begitu hebatnya. Nah sekarang banyak permasalahan-permasalahan penyakit. Coba ayeuna uring-uringan darah tinggi, bludrek, betul? Tensi turun-turun, tensi deui turun-turun. Nih kasih obat ini, kombinasi ini sama ini, ya. Besok datang lagi, diuretik sama ACE inhibitor, dah kasih, dah. Kasih. Teu cager geuningan. Bu, turun-turun ya, kunaon ya, uring-uringan. Saya tadi berek sama suami, tadi berek naon, ya teh nafkah lahir, nafkah batin, kunaon, nyandong deui, aduh, semuanya tuh banyak yang dari pikiran. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karena itu bersama dengan Allah, dengan cara-cara yang diridhoi Allah, pertolongan Allah itu akan datang. Maka senang kan kalau pertolongan Allah itu datang? Senang. Coba sekarang tanya ke dalam diri. Kalau ada satu perasaan kita pesimis, perasaan kita nggak ada semangat, perasaan kita nggak ada gairah, perasaan kita nggak ada inovasi, sedih aja terus. Tanya tuh di dalam diri. Orang Islam nggak boleh begitu, harus optimis. Kenapa? Bersama dengan Allah. Di dalam surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Itu kata Allah. Jangan bersedih hati. Penghiburan dari Allah. Jangan kamu takut. Sesungguhnya kamu sangat tinggi di sisiku karena kamu memiliki iman. Nah, imannya lagi sakit tuh, imannya lagi imin. Tuh, iman kalau lagi imin gitu. Nggak percaya sama duit, percaya sama orang. Makanya kan kata Rasulullah, siapa yang mengandalkan akal tersesat, siapa yang mengandalkan harta dia akan miskin, siapa yang mengandalkan makhluk dia menjadi terhina. Andalkan Allah, sudah selesai untuk setiap permasalahan. Ada lagi yang datang, banyak cerita kalau masalah-masalah begini nih. Saya, kenapa sih mukamu bermuram durja, bro? Temen, aduh saya kepikiran sama anak. Kunaon? Anak teh sekarang lagi kabri, sekarang dikirim ke Papua. Sekarang kan di situ ada KRB, menik ribu kabeh. Didinya teh ngeri. Kemarin ada polisi dia. Sebaik-baik penitipan adalah Allah. Orang lagi tidur aja bisa mati, betul? Orang lagi nyebrang aja mati. Orang yang ditembak tangannya aja bisa mati, ditembak tangannya ujung jari, mati. Tapi taruh di jidat, bisa mati. Coba. Kematian bisa ada di mana saja, dan kematian itu pasti menghampiri kalau udah waktunya. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Buat apa? Susah. Sebaik-baik penitipan adalah Allah. Ini masih jauh, anak masih TK, sedih ngajedok, mikir, kieu, aduh nanti sekolahnya gimana ya? Jauh teuing, ulah takut. Kembaliin sama Allah, rezeki anak-anak tuh ada masing-masing. Ini mah kadang-kadang dipikirin segala sesuatu yang belum terjadi. Kenapa sebabnya? Imannya lagi terbang, lagi sakit. Ngandelin sama amal perbuatan. Maka yang mengandalkan amal juga akan kalau berhasil jadi sombong, kalau gagal jadi berputus asa. Nggak boleh sama sekali hal itu dilakukan. Kita lanjutkan pada makalah yang berikutnya. Wal maqalatu tasi'ah, dan makalah ke-9,
An Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa huwa Syekhul Imami Malik. Beliau adalah guru dari Imam Malik. Wa mana tadi itu? Imam Malik ya. Kullun maksiatin, beliau berkata, setiap maksiat, nasyiatun an syahwatin, yang timbul dari nafsu, aish tiyakin nafsi ila syai'un, yakni kerinduan jiwa terhadap sesuatu, fa innahu yurja gufranuha, maka sesungguhnya peristiwa itu dapat diharapkan ampunannya. Ayil maksiati, yakni ampunan dari maksiat itu. Kullu maksiyah, setiap maksiat, nasya'at, yang timbul, an kibrin, dari kesombongan. Nih denger nih orang-orang sombong nih, pengen deh kalau orang sombong tuh seburuk-buruk sifat orang sombong, makanya jauhin tuh ya. Aida wal fadli, yakni mengakui mempunyai kelebihan, fa innahu la yarja gufranuha li maksiyata iblisa kana asluha, yakni sesungguhnya peristiwa itu tidak dapat diharapkan ampunannya karena maksiat iblis adalah bersumber, ayil maksiati, yakni maksiat, minal kibri, dari kesombongan. Yaz'umu annahu khairum min sayyidina Adam, iblis menyangka bahwa sesungguhnya ia lebih baik dari baginda kita Nabi Adam. Wali anna zallata li sayyidina Adam alaihi salam, dan karena sesungguhnya kesalahan baginda kita Nabi Adam alaihi salam, karena asluha minasyahwati, adalah bersumber dari nafsu, bisababish ishtiyakihi ila dzauqi thamrati syajarati syahwatil manhiyi anha, dengan sebab keinginan beliau untuk merasakan buah pohon nafsu yang dilarang. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu coba lihat sini. Orang yang karena tergoda, Allah ngerti manusia itu lemahnya selemah-lemahnya, punya nafsu, udah gitu digogodawai sama setan, digogodawai supaya kita lalai menentang. Tapi jiwa ini menyesal, tidak ada kesombongan sedikit pun. Aduh, ini nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam kitab Al-Asrar ya, ngomong begini, kalau kamu bertemu dengan orang yang tua, maka dirimu berkata, aduh, kamu itu adalah orang yang baik, pahalanya banyak, amalnya banyak dibandingkan diriku, si pandir ini. Begitu dengan ketemu dengan orang-orang yang di bawah, yang masih muda, aduh, kamu itu jauh lebih baik dari saya, karena sesungguhnya dosa kamu itu masih sedikit dibandingkan daku, si pandir yang banyak dosa ini. Itu begitu. Artinya lebih inner, introspeksi ke dalam diri. Nah, sekarang kita lihat Nabi Adam digogoda sama setan, udah makan aja buah khuldi, akhirnya pengen, kelihatannya di bawah pohon yang bagus, abadi kamu kan pengen di sini di surga selamanya. Maka pergilah bersama dengan Siti Hawa makan buah itu. Maka pada saat itu diusirlah. Karena ketidaksombongannya pula, begitu dibuang ke bumi, satu di pojok sana, satu di pojok sini, dipisahkan selama 200 tahun sebelum ketemu di Jabal Rahmah. Doa, nangis,
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya hamba adalah orang yang menganiaya diri sendiri, memperturutkan hawa nafsu. Kalau tanpa ampunanmu, tanpa kasih sayangmu, maka sesungguhnya hamba benar-benar orang yang merugi. Nangis terus sampai akhirnya dipertemukan di Jabal Rahmah dan diampuni. Sampai akhirnya beranak cucu hingga sampai sekarang, sampai ada anak cucunya bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi semuanya kita tuh bersaudara, ya, dari Adam dan Hawa. Jadi kalau ada yang nanya, ini saudara saya, dari mana? Dari Adam dan Hawa, gitu. Udah, sementara setan, coba lihat perilaku setan, sombong. Sombongnya minta ampun. Anna khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia ngomong begitu, katanya si setan. Begitu, setan, aku sudah ketika Adam dipersaksikan kepada seluruh penduduk langit. Sebutkan ini apa? Sebutin nama Adam. Ini apa? Sebutin. Ini apa? Sebutin. Ini apa? Sebutin. Semuanya takjub dengan kepintaran Nabi Adam. Maka disuruhlah sujud berkhidmat, bukan sujud menyembah. Kamu semuanya bersujud, maka para malaikat pun bersujud. Tinggal si iblis ada perasaan sombong. Pertama nih sombong nih. Begitu sombong, dia bilang, buat apa aku menyembah? Adam min solsolin, dari tanah liat, min hamain, yang melenting kalau dipukul, yang berwarna hitam, jorok. Sementara aku terbuat dari api, aku lebih mulia dari dia. Dari mana dia sebut bahwa yang namanya api lebih mulia dari tanah? Itu mah angan-angan dia saja, sombongnya. Padahal iblis itu adalah makhluk, ya iblis ya, ada iblis itu. Makhluk yang tadinya katanya yang paling soleh, langsung turun derajatnya karena kesombongannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Ini harus diingat bagi orang-orang yang sombong. Yang sombong-sombong itu, orang-orang sombong mau dimanapun berada, pintu kesombongan itu karena karunia sebabnya. Disebabkan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sombong gara-gara ilmunya, sombong gara hartanya, sombong gara pangkatnya, sombong karena garis keturunannya. Maka perilakunya adalah warisannya setan. Bukan setan, setan. Makanya buat kita benar-benar kalau bisa hilangkan sifat sombong ini. Karena kalau sudah sombong, akibatnya dampaknya yang berhak sombong di seluruh jagat alam raya semesta itu adalah Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah pakaian keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sanggup diri ini untuk memakainya, maka orang yang sombong itu bedegong. Akhirnya yang terjadi, diusirlah. Lihat, karena kesombongannya beda sama Nabi Adam. Nabi Adam langsung, aduh nyesel ya Allah, tobat, ampun. Kalau setan langsung nantang Allah, baik Allah, sampai begitu ngomongnya, tangguhkan siksaku. Maka dia mendeklarasikan diri, memproklamirkan diri, setan-setan itu. Tunggu sampai nanti kiamat, aku mohon padamu, demi kemuliaanmu, aku akan membawa sebanyak mungkin anak cucu Adam ini untuk ikut bersama. Kata Allah, mangga silakan. Tapi kamu tidak akan bisa menggoda orang yang punya iman, orang yang soleh, orang yang takwa, dan orang yang merendahkan diri di hadapanku. Sok mangga silakan. Nah, jadi sifat sombong muncul iri, dengki, hasad, hasud. Nah, kalau udah ada hati-hati itu di dalam diri kita, hati-hati itu. Itu adalah warisan-warisan setan. Pembunuhan pertama kali di atas bumi oleh Qabil terhadap Habil disebabkan karena sifat ini. Pertama sombong,
merasa cakep, merasa beganteng, nggak pantas dapat adiknya Habil, ngerasa lebih mulia. Coba lihat, ngerasa lebih tampan, ngerasa lebih cakep, mulai muncul kesombongan itu, muncul iri. Begitu suruh berkorban, baik, siapa yang korbannya diterima, maka dia yang harus diikuti. Begitu berkorban, korbannya Habil yang diterima oleh Allah. Marah, makin iri, makin dengki, makin hasut. Maka diambil batu, dipukulkan kepalanya. Si Habil, kepalanya. Pembunuhan pertama kali di atas bumi. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, sulit. Ini katanya Imam Ash-Shawri, kalau seandainya dosa itu berasal daripada akibat kamu lemah memperturutkan hawa nafsu, masih bisa dicarikan permaafannya, yaitu dengan mohon kepada Allah seperti halnya Nabi Adam memohon. Makan yuk, nih di bulan Ramadan banyak-banyak tobat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pintu tobat itu dibuka seluas-luasnya sama Allah. Minta ampun. Sementara kalau orang dari kesombongannya sulit untuk mendapatkan maaf. Makanya ada nasihat, air rahmat turun ke tempat yang lebih rendah. Sekarang kebayang sama kita, orang sombong, dia menetapkan diri dia lebih tinggi, sementara air rahmat itu turun. Maka supaya dapat air rahmat, dia harus turun. Makanya harus bertawadu. Dengan apa? Sekarang dengan banyak-banyak mendengarkan nasihat seperti ini. Yang kedua, sholat yang khusyuk. Kenapa? Nih tahu setelah kita nih nempel jidat kita ke sajadah, kita disuruh untuk merendahkan serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita udah dapat lebih kurang pada makalah yang ke-9. Alhamdulillah. Yuk kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna imanan qawiyya wa yaqinan shadiqan wa i'tiqadan jazima. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma salimna wa salim ma'ana. Allahumma fazna wa fazma ma'ana. Allahumma balighna wa baligh ma ma'ana. Allahumma asimna wa asim ma ma'ana. Allahumma arfa darajatina wa arfa darajati ma ma'ana. Minad du'a minkal ijabah fastajib du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya manusia yang penuh kekurangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.